semangat ya. Saya ulangi selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah dengan taufik-Nya telah menunjukkan kita dan berkah kita hingga kita bisa sama-sama berkumpul di rumah Allah yang mulia, di masjid untuk duduk hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita semua menuju surga-Nya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah-curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepadanya, kemudian kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih dari umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan imam masjid, ta'mir masjid, para sesepuh, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang besar tidak saya sebut gelar, yang kecil tidak saya sebut nama, ayah bunda yang dirahmati Allah, teman-teman seperjuangan dan adik-adik semuanya yang disayang Allah.
Inspirasi dan motivasi boleh datang dari siapa saja, tapi untuk belajar agama haruslah kepada ahlinya, mestilah kepada ulama. Saya ini bukan ustaz, apalagi ulama. Meskipun tadi saya dipanggil ustaz, saya berhusnudzon, panitia berniat ingin memuliakan barangkali. Tapi sejatinya saya kurang nyaman kalau dipanggil ustaz. Kenapa? Meskipun secara bahasa ustaz itu artinya guru, bukan niat saya untuk menggurui jamaah, mengajari semua yang ada di sini. Karena belajar ini ada di hadapan saya ini jauh lebih faham ilmu agamanya, jauh lebih fasih bacaan Qur'annya, jauh lebih bagus amal solehnya, jauh lebih mulia derajat takwanya. Ukuran kemuliaan kita gak diukur dari popularitas. Jangan mentang-mentang di sini saya terkenal, kemudian saya lantas jadi mulia. Kemuliaan itu gak diukur dari followers di Instagram. Ada yang udah follow saya di sini? Rata-rata udah mungkin ya. Semoga bermanfaat ya. Kemuliaan kita di sisi Allah gak diukur dari jumlah subscribers di YouTube. Ya meskipun secara data, secara fakta di sini saya yang membuat posisi Instagram 3,3 juta, subscribers di YouTube 1 juta, tapi itu semua hanya angka-angka. Tergantung bagaimana kita mempergunakan amanah yang dititipkan oleh Allah. Kalau kita mencontohkan kebaikan, maka mudah-mudahan menjadi dakwah yang mengalir pahalanya dari orang yang mencontoh. Karena sejatinya ukuran kemuliaan kita adalah takwa. Kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Jadi takwa itu yang jadi ukuran mulia, bukan yang lain, bukan dunia ukurannya, bukan popularitas, bukan harta, jabatan, bukan itu semua, melainkan takwa. Maka kita berkumpul pagi hari ini, salah satu tujuannya adalah saling nasihati dalam kebenaran dan kesabaran, nasihat takwa. Mudah-mudahan kita ngumpul di sini, iman kita makin bertambah, rasa takut kita makin bertambah, sehingga kita akan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah inti dari takwa. Jamaah semuanya berahmat Allah, inspirasi dan motivasi boleh datang dari siapa saja, tapi belajar agama harus kepada ahlinya, harus kepada ulama. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya ini bukan ustaz, apalagi ulama. Secara background pendidikan, saya ini bukan lulusan Timur Tengah, bukan dari perguruan tinggi agama. Gelar saya bukan LCMA, melainkan SD. Ada yang tahu SD itu apa? Apa SD itu? Bukan sok tahu ya, bukan juga sarjana sarjana teknik. Ya, SD itu sarjana teknik. Saya alumni teknik. Secara profesi saya ini arsitek. Jadi kalau teman-teman, ayah bunda, jamaah semuanya mau konsultasi agama, bukan ke saya seharusnya. Tapi kalau mau bangun rumah, insya Allah siap saya bantu. Tapi saya lihat masih banyak yang muda-muda nih, masih banyak yang single. Sebelum bangun rumah dulu dalam rumah tangga ya. Nah teman-teman semuanya insya Allah, meskipun saya bukan ustaz, apalagi ulama, namun saya berusaha bermanfaat dengan menjadi da'i. Apa itu da'i? Da'i orang yang berdakwah, orang yang mengajak kemana? Ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ada banyak cara berdakwah. Dakwah bukan hanya dengan kata-kata, dengan ceramah.
dengan tausiah, tabligh akbar. Dakwah bisa dilakukan dengan harta, bukan pilihan, tapi pilihan. Zakat yang wajib, sedekah yang sunnah, wakaf yang jariah. Dakwah dengan harta. Dakwah juga bisa juga dengan ide, dengan gagasan, dengan tenaga. Seperti hari ini, terselenggaranya kegiatan kita di pagi hari ini, ada panitianya, ada tim dokumentasi, videografer, itu juga kerja dakwah. Ada yang desain flyer di belakang, itu kerja dakwah. Ada sponsor, donatur, kerja dakwah. Ada seksi konsumsi, barangkali ada konsumsinya, bukan pakai, udah di belakang lagi. Itu juga kerja dakwah. Tidak bisa dilakukan dengan apapun kemampuan yang kita miliki. Ketika hari ini saya profesinya seorang arsitek, saya juga berdakwah dengan karya. Ketika membantu pembangunan masjid, menyumbangkan ide dan gagasan, itulah dakwah seorang arsitek. Dakwah seorang dokter ketika mengobati pasien, menguatkan kesabaran bahwa kesembuhan dari Allah, bahwa itu ikhtiar. Sakit itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Jadi ada banyak cara berdakwah. Termasuk saya hari ini, alhamdulillah dari kecil saya belajar Al-Quran. Diajarkan oleh orang tua dari sejak balita, kemudian belajar di TPA sambil sekolah, ikut musabaqah waktu kecil, belajar irama, tinggal di rumah hafiz waktu SMP, ikut MTQ juga hafidhil Quran. Kemudian sampai saya kuliah di Bandung, saya terus talaqi dengan syekh guru saya dari Timur Tengah. Saya terus belajar. Makanya meskipun hari ini saya bukan dari latar belakang perguruan tinggi agama, tapi saya punya sedikit ilmu Al-Quran yang mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat saya. Dengan catatan, siapapun yang berdakwah, siapapun yang beribadah, kuncinya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Menjaga niat itu adalah pekerjaan yang berat. Makanya kenapa Imam An-Nawawi itu menempatkan hadis innamal a'malu binniyat itu di awal kitab hadis Arba'in, karena bab menjaga niat ini sangatlah berat. Kita harus menjaga niat sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Yang sampai niat awalnya lurus, tapi belok di tengah atau jungkir balik di akhir. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya hari ini bukanlah yang terbaik di bidang Al-Quran. Meskipun mungkin teman-teman semuanya yang hadir di sini tahu saya sebagai Quran reciter ya, atau qari. Teman-teman tahu saya seorang arsitek atau seorang qari? Qari ya. Qadar Allah, itulah takdir Allah ya. Saya bukanlah yang terbaik di bidang Al-Quran, tapi saya berusaha bermanfaat semampu saya. Ilmu saya sedikit dari Al-Quran, tapi saya berusaha yang sedikit itu bisa saya syiarkan, bisa menjadi bekal saya untuk berdakwah sambil saya terus belajar. Saya bukanlah qari juara internasional. Suara saya bukan yang paling bagus, bukan yang paling merdu. Hari ini, saat ini saya lagi sakit batuk flu, jadi suara saya agak apa ya? Agak aneh dikit lah. Ini saya ngomong sambil nahan gatal. Jadi mohon maaf kalau jalannya kegiatan kita di pagi hari ini sedikit terganggu ya, teman-teman, jadi kurang nyaman. Saya mohon dimaklumi, mohon maaf. Sekaligus mohon doanya, semoga sakit saya ini jadi pengukur dosa dan jadi sebab Allah mengangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya bisa Allah.
Tema sharing kita di pagi hari ini adalah mulia bersama Al-Quran. Al-Quranul Karim, begitu kita sering menyebutnya. Al-Quran sifatnya mulia. Allah berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid." Quran itu mulia. Dan memang segala sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan Al-Quran Allah takdirkan mulia. Coba kita lihat sejarah. Al-Quran turun di malam hari. Jadi ada dua proses turunnya Al-Quran. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dan yang kedua, Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW secara berangsur-angsur, secara bertahap, berproses, perlahan-lahan. Warattalnahu tartila wa nazzalnahu tanzila. Namun Al-Quran itu sudah lengkap, sudah sempurna dari sejak zaman azali. Dan Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu pada satu malam. Malam apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Inna anzalna, kami telah menurunkan. Ini fi'il madhi. Jadi sudah terjadi prosesnya ketika ayat ini diturunkan. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia, Lailatul Qadar. Apa ukuran kemuliaannya? Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan kita hafal surah Al-Qadar. Turunnya Al-Quran pada malam yang mulia. Kemudian turunnya Al-Quran itu bertepatan dengan hari Jumat. Pergantian hari dalam Islam itu terjadi di waktu maghrib, bukan jam 12 malam ya. Jadi pergantinya hari terbenam matahari. Jadi sudah memasuki hari Jumat, turunnya Al-Quran, maka Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, yang paling utama. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan pelajaran, keterangan serta pembelaan antara hak dan batil, mana yang salah untuk kita jauhi dan mana yang benar untuk kita ikuti. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang dibukakan pintu ampunan, dilipat gandakan amal kebaikan, dibelenggu syaitan-syaitan. Kemudian Allah turunkan Al-Quran berdasarkan fase dakwah Nabi, yaitu sebelum hijrah dan setelah hijrah, di kota Mekah dan Madinah. Maka dua tempat itu Allah muliakan di muka bumi. Semua kita yang mengaku beriman pasti bercita-cita ke sana minimal seumur hidup sekali untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Di akhir zaman nanti Makkah dan Madinah tidak bisa disentuh oleh fitnah Dajjal. Allah muliakan. Kenapa? Karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat turunnya Al-Quran yang mulia. Kemudian turunnya Al-Quran dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, sefaratin kiramin bararah, pemimpinnya para malaikat. Allah
Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Nabi kita adalah manusia yang paling mulia yang pernah hadir di dunia. Allah puji Nabi di Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung. Apa akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran. Begitu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Bahkan Nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Segala sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan Al-Quran Allah takdirkan jadi mulia. Maka jika kita hari ini ingin dimuliakan oleh Allah, jika kita ingin Allah memuliakan keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, maka jawabannya adalah Al-Quran. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada banyak cabang dari ilmu Al-Quran. Ada ilmu membacanya, qiraatul Quran, kita kenal dengan ilmu tajwid. Ada ilmu untuk memahaminya, kita kenal dengan ilmu tafsir. Ada ilmu keindahan tata bahasanya, kita kenal dengan ilmu balaghah. Ada ilmu seni senandung iramanya, populer dengan istilah maqamat atau tarannum. Jadi ada banyak cabang dari ilmu Al-Quran. Siapa yang mempelajarinya, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya, itulah manusia yang paling baik, kata Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana bacaan Al-Quran yang paling baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, termasuk Al-Quran, kepada mereka, lalu mereka membacanya dengan benar, membacanya sebagaimana mestinya. Ulaika yu'minuna bih, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Pertanyaannya, haqqut tilawah itu seperti apa? Bagaimana yang dikatakan bacaan Al-Quran yang benar, yang sebagaimana mestinya? Seorang ustaz, seorang ulama menjelaskan, bacaan Al-Quran yang benar itu melibatkan 3 instrumen dari diri kita, 3 hal pada diri kita. Apa itu? Yang pertama lisan, yang kedua akal, dan yang ketiga hati. 3 hal ini harus bekerja. Tidak cukup hanya lisan saja. Kita membaca dengan fasih, tapi bacaan itu tidak pernah kita renungkan, tidak pernah kita pikirkan, sehingga tidak pernah menyentuh hati kita. Maka bacaan yang seperti itu bukanlah bacaan yang sebagaimana mestinya. Jangan sampai kita seperti orang-orang Khawarij yang pernah disampaikan oleh Nabi.
Orang-orang Khawarij itu membaca Al-Quran, mulai jadi bacaan Al-Quran mereka fasih, suara mereka merdu ketika melantunkannya. Tapi apa kata Nabi? Bacaan Al-Quran mereka la yujawizu hanajirahum, tidak melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak sampai ke hati. Bacaan mereka hanya di lisan saja. Kita tahu ketika kita membaca Al-Quran, padahal kita belum memahaminya, ternyata pahala yang Allah berikan itu dari setiap hurufnya. Kata Nabi, Alif Lam Mim itu terdiri dari 3 huruf. Alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Dan setiap huruf itu Allah balas dengan 1 kebaikan, kemudian Allah lipat gandakan lagi menjadi 10 pahala. Ketika kita membacanya, meskipun kita belum memahaminya, ternyata pahalanya sudah luar biasa. Kalau kita masih belajar, bacaan Al-Quran kita terbata-bata. Orang yang belum belajar itu susah untuk melantunkan Al-Quran. Lidahnya itu terasa berat, lisannya itu terasa keluh. Ternyata pahalanya bukan berkurang, malah Allah kali 2 ajran. Tapi bagi mereka yang sudah menguasai dengan baik, mahir, alladzi yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahir ma'a as-safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat yang mulia. Itu baru membacanya saja, meskipun kita belum memahaminya. Ternyata pahalanya sudah luar biasa. Tapi kita membaca Al-Quran bukan hanya untuk menabung pundi-pundi pahala. Meskipun itu baik, meskipun itu bagus, Allah akan turunkan keberkahan bagi siapa yang istiqomah bersama Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Allah turunkan Al-Quran bersama keberkahan, liyadabbaru ayatih, agar kita merenungi maknanya, agar kita mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi ada perintah yang kedua, bukan hanya baca, tapi sering kita temukan di banyak ayat, di ujung ayat, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la ayatin liulil albab, liulil nuha, bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang berakal. Jadi kita mesti menggunakan akal kita untuk memahami Al-Quran. Dengan begitu barulah hati kita bisa menumbuhkan keimanan, keyakinan kita, rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita akan menghamba kepadanya, taat terhadap perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. 13 tahun fase dakwah Nabi di kota Mekah, tapi ternyata sirahnya itu lebih singkat daripada 10 tahun di Madinah. Kenapa? Karena 13 tahun itu adalah fase membangun pondasi, fase membangun keimanan, memperkuat tauhid, akidah. Ibarat pohon itu masih tunas, membangun pondasi kalau ibarat bangunan. Jadi kalau masih tunas itu nggak perlu banyak bicara. Makanya riwayatnya itu lebih singkat, waktunya padahal lebih lama. Makanya membangun keimanan itu, membangun tauhid itu butuh proses. Pentingnya kita belajar iman sebelum Quran. Kalau kita udah kuat imannya, maka insya Allah akan lebih mudah bagi kita untuk mempelajari, memahami dan memahami Al-Quran. Makanya kenapa para sahabat Nabi dulu setelah dididik oleh Nabi 13 tahun di Mekah, setelah hijrah ke Madinah, turun ayat-ayat tentang syariat, larangan dan perintah. Apa yang terjadi? Para sahabat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Karena iman menjelaskan
Makanya kalau kita hari ini mau mendidik anak, mau memperbaiki masyarakat, itu harus diawali dengan membangun keimanannya dulu. Jangan langsung ini haram, surga neraka. Tidak bisa langsung larangan dan perintah. Pentingnya belajar iman sebelum Quran. Makanya kalau kita mentadabburi ayat-ayat Allah, gimana kondisi hati kita udah siap, kita udah yakin, hadza kalam Rabbi. Ini benar-benar firman Rabbku, bukan karena Muhammad, bukan buatan manusia, bukan produk budaya. Maka apa yang terjadi kalau kondisi kita seperti itu? Kalau keimanan kita siap, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2. Ternyata orang-orang yang beriman itu makin mendengarkan Al-Quran, makin membaca Al-Quran, makin kuat keimanan mereka. Wa idza tuliyat, bukan wa idza quri'at. Beda antara qira'atul Quran dan tilawatul Quran. Qira'atul Quran baca meskipun tidak paham. Tilawatul Quran baca dengan ada upaya untuk mempelajarinya, memahaminya hingga mampu mengamalkan dalam kehidupan. Jadi kalau kita bertilawah Al-Quran, bukan sekedar berqiraah Al-Quran, itulah yang membuat iman kita semakin bertambah. Kita semakin yakin, semakin takut kepada Allah. Makanya penting bagi kita hari ini untuk mempelajari Al-Quran, belajar memahami Al-Quran. Gimana caranya? Dengan belajar bahasa Arab, atau sekurang-kurangnya dengan terjemah, walaupun itu belum cukup ya. Terjemah itu hanya representasi singkat dari ayat Al-Quran. Kita harus merujuk ke tafsir yang ditulis oleh ulama, atau dulu di istrinya para ulama, agar kita bisa memahami Al-Quran hingga kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan. Ketika ayat-ayat Al-Quran itu kita pahami dengan akal kita, dan lantunan itu, bacaan itu sampai ke hati kita, maka apa yang terjadi? Iman kita bertambah. Kemudian iman itu menuntut kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita pahami dari Al-Quran. Ketika kita mendengar ayat atau membaca ayat sampai pada surah Al-Baqarah ayat 275 misalnya, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka mustahil hari ini kalau kita tersentuh dengan ayat itu, kita mendapat petunjuk dengan ayat itu, kita masih bertransaksi muamalah yang mengandung riba, yang melanggar syariat. Kalau nabung, ya di bank syariat. Kalau bermuamalah, akarnya haruslah syariat. Kemudian kita ngaji lagi, kita baca lagi Al-Quran, atau kita menjadi makmum dari seorang imam yang melantunkan ayat Al-Quran, kemudian kita memahami ayatnya. Maka sholat kita semakin khusyuk, kita makin takut kepada Allah. Ketika sampai pada ayat di surah Al-Isra ayat 32 misalnya, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan kalian mendekati zina, sebab zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan.
anak-anak muda yang ayat ini sampai ke hati mereka. Mustahil bakal pacaran. Kalau udah siap ya nikah. Kalau belum siap ya sabar. Ya puasa, benar. Aslinya wujudnya puasa itu perisai, kata Nabi. Yang mendekati zina aja dilarang sama Allah, apalagi zinanya beneran. Akhlakul hadis itu sasar. Sebab zina itu nggak terjadi secara instan. Makanya yang mendekati zina itu udah Allah larang. Zinanya mata dengan melihat, zinanya hati, zinanya tangan, semuanya ada posisi zinanya masing-masing. Dan kemaluanlah yang membenarkannya. Jadi zina itu nggak terjadi secara serta-merta begitu, nggak ada. Pasti diawali dari mata turun kaki. Makanya ada qadul basar, tundukkan sebagian pandangan. Itu juga perintah Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31-nya bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ayat Al-Quran itu sampai ke hati kita, menumbuhkan keimanan kita, iman itu menuntun kita untuk mengamalkannya. Sebab iman itu adalah energi bagi kita untuk beramal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Iman dan amal soleh itu sering Allah gabung dalam banyak ayat. Kenapa? Sebab iman dan amal soleh itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang mengaku beriman, maka iman yang sempurna adalah yang dideklarasikan dengan ucapan bersyahadat, yang dibenarkan oleh hati, dan yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman dan amal soleh itu sepaket. Makanya kalau mau mengaku beriman, ketika Allah perintahkan, tugas kita sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ketika Allah mengatakan wahai manusia, maka buat anak-anak muda jangan pacaran. Kalau yang hari ini udah terlanjur gimana? Tobat. Udah halalin aja. Kalau belum mampu baru putusin aja. Jadi berusaha halalin dulu, jangan kayak bertanggung jawab gitu ya. Teman soalnya mungkin rahmatnya Allah, Islam itu bukan mau menjauhkan laki-laki dan perempuan, justru mau mendekatkan. Tapi dengan satu syarat, dengan satu jalan yang bernama nikah. Real love starts after nikah. Cinta sejati itu hanya ada dalam pernikahan. Yang sebelum nikah itu namanya apa dong? Cinta monyet, benar. Jadi hati-hati nih buat anak-anak gadis, teman-teman ladies. Kalau ada cowok modus ya, tiba-tiba ada DM yang nyasar atau ada chat yang masuk gitu. Awal-awalnya sih karena mungkin kenalnya satu sekolah, satu kuliah, mengerjain tugas bareng lah, karena satu kelompok dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya nanti sampai pada satu kata mantra, I love you, aku cinta sama kamu. Nama kamu udah tertulis di hati aku. Itu gak usah kegeeran, gak usah terbang dulu teman-teman ladies ya. Soalnya cowok yang begitu bisa aja ngomong begitu bukan hanya ke satu cewek, bisa aja ke banyak cewek. Jadi jangan baper dulu, jangan kegeeran dulu. Terus kita harus ngapain dong? Jadi kalau ada yang ngomong I love you, aku cinta sama kamu, nama kamu udah tertulis di hati aku, jawab aja, Mas, nama aku jangan ditulis di hati Mas, ntar aja di buku nikah. Sebab real love itu start after nikah. Jadi yang masih pada single ini semoga bisa dipilih ya. Amin.
Semoga single Fisabilillah ini pada istiqomah. Amin. Amin. Ini amin mana dulu ini? Singlenya Fisabilillah ya? Dua-duanya. Fisabilillah. Jangan salah-salah aminin ya. Saya nggak tahu jawab. Nanti kalau istiqomah singlenya bahaya ya. Bersoal Al-Quran menjadi petunjuk kehidupan kita, hudan, menjadi rambu-rambu, furqan, pembeda mana yang salah untuk kita jauhi dan mana yang benar untuk kita ikuti. Quran itu juga syifa, obat. Tapi harus dibaca seperti apa dulu agar Al-Quran itu menjadi obat gitu ya. Saya hari ini sakit batuk flu, ini udah beberapa pekan nih, masih belum normal juga. Karena memang kualitas bacaan Quran kita hari ini jauh berbeda dengan sahabat Nabi dulu. Saya ngaji buat diri sendiri ini belum kunjung sembuh. Ya, karena memang bacaan Al-Quran saya bukan yang terbaik. Saya masih terus belajar. Ketika Al-Quran itu dibaca yang benar. Jadi hakut tilawah itu melibatkan 3 hal dari diri kita. Yang pertama lisan, yang kedua akal, yang ketiga hati. Bagaimana lisan seharusnya membaca Al-Quran sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Surah saya ya. Surah Al-Muzammil artinya apa? Orang-orang yang berselimut. Orang yang berselimut. Berselimut. Masa saya tiduran terus, selimutan terus? Kalau di Sragen ini selimutan kurang relevan kayaknya ya. Soalnya di sini hangat. Saya nggak bilang panas loh ya. Di sini itu hangat, sehangat kedekatan kita. Saya tinggal di Bandung. Kalau di Bandung itu adem. Saya kali adem. Kalau di sana adem, di sini hangat. Tapi saya terbiasa kok dengan kondisi hangat seperti ini. Sebab asal saya dari Aceh. Di Aceh juga hangat seperti inilah. Dan di Quran surah Al-Muzammil artinya orang-orang yang berselimut. Tapi ngomong-ngomong bukan itu maksud dari nama saya ya. Muzammil itu memang artinya orang-orang yang berselimut. Kenapa? Karena Rasulullah ketika surah ini diturunkan sedang beristirahat di malam hari berselimut dengan jubahnya. Makanya Allah panggil ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Itu Allah memanggil Nabi. Saya jadi merasa terpanggil nih. Samalah itu artinya teman, kata Ustaz Adi Hidayat. Muzammil, orang yang menjadikan selimut sebagai teman sehingga mempan dan nyaman. Jadi kalau ada orang yang namanya Muzammil, itu mengandung doa semoga menjadi teman yang menenangkan. Ada yang namanya Muzammil di sini, ada kembaran saya di sini. Tidak ada. Berarti Muzammil di sini eksklusif ya. Nah, apa firman Allah dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4? Dan bacalah Al-Quran itu secara tertil. Dan bacalah Al-Quran itu secara tertil. Apa arti tertil? Secara bahasa, tertil itu artinya perlahan-lahan. Itu secara bahasa. Maksudnya apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Tartil itu adalah membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat berhentinya. Tajwidul huruf. Nah, dari istilah tajwidul huruf ini diambil kata tajwid sehingga kita mengenal hari ini ilmu tajwid adalah ilmu untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Tata cara membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai tuntunan sebagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran
seperti yang diajarkan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, bacaan yang tartil itu adalah yang menerapkan ilmu tajwid. Terus pertanyaannya, apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Jawabnya adalah fardu kifayah. Tahu ya fardu kifayah? Kalau masih ada sebagian orang yang menjaga ilmu itu, yang mempelajari ilmu itu, maka sebagian yang lain terbebas kewajibannya. Itu fardu kifayah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa hukumnya ketika kita membaca Al-Quran terhadap ilmu tajwid? Menerapkan ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran, hukumnya adalah fardu ain. Faham gak kira-kira? Fardu kifayah hukum mempelajarinya, tapi ketika ngaji harus sesuai dengan tajwid, hukumnya fardu ain. Kebayang gak kira-kira? Mempelajari ilmu tajwid secara teori itu memang tidak sepenuhnya wajib. Kita nggak harus menghafal istilah-istilah makhrajul huruf itu, tempat keluar huruf itu dari mana saja. Hukum nun mati itu ada apa saja. Misalnya ada ikhfa yang dengung, ada idgham, ada izhar yang jelas, ada iqlab. Kita nggak harus menghafal istilah-istilah itu. Nun mati ketemu dengan bab hukumnya iqlab. Kalau aku kemudian jadinya ijab. Kan sering ya, anak muda itu sering bikin plesetan kayak begitu ya. Kita nggak harus hafal teorinya, tapi ketika kita membaca Al-Quran, maka wajib bagi kita sesuai dengan aturan yang ada dalam ilmu tajwid. Sebab dulu Al-Quran diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat itu bukan secara teori. Tidak ada istilah tajwid di zaman Nabi. Hukum nun mati, hukum mim mati, mad. Sifatul huruf itu nggak ada di zaman Nabi. Adanya kapan? Sekitar 2 abad setelah Al-Quran diturunkan. Ilmu tajwid itu dirangkum, dihimpun oleh ulama ahli qiraat. Kita tahu ada yang namanya matan Jazari, matan Tuhfatul Atfal. Itu kan syair, teori ilmu tajwid. Yang ketentuannya itu sesuai dengan bacaan Rasulullah. Tapi kalau di zaman Nabi itu langsung praktek. Istilahnya itu talaqi. Nabi mengajarkan para sahabat secara talaqi, diperdengarkan bacaan, kemudian ditiru, diikuti oleh para sahabat. Ketika udah persis, diluluskan oleh Nabi, dikasih ijazah, license. Makanya hari ini ulama ahli qiraat yang bersanad punya ijazah yang silsilahnya itu nyambung ke Rasulullah, itu bacaannya itu fasih, mendekati bacaan Nabi. Saya pernah lagi ke syekh yang bersanad, Masya Allah, ternyata baru tahu saja, dikoreksi, baru tahu sih. Ketika kita tahu a'udzu, ketika kita mengucapkan hamzah berharakat fathah, itu ada sifatnya, ada di detilnya, bukan bukan tapi bukan tapi a'udzu, itu huruf hamzah ya. Kemudian huruf ain, huruf ain itu makhrajnya di mana secara teori, teman-teman? Dari tengah kerongkongan, bukan dari hidung, bukan khayshum. Tapi banyak masyarakat Indonesia itu mengucapkan huruf ain itu di hidung. A'udzu, bukan a'udzu, malah a'udzu. Yang lebih parah lagi, saya nggak tahu ya, di Jawa daerah mana gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada gitu ya? La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk ya. Jadi huruf ain itu, huruf ain ini, mohon maaf saya ini lagi flu ya. Makhraj bukan dari hidung, tapi dari tengah kerongkongan. A'udzu, bukan
bukan a'udzu tapi a'udzu. Harus kita latih teman-teman. Saya dulu memperbaiki huruf ain itu lama. Ketika saya berhasil memindahkan kebiasaan saya yang salah dari yang masih condong ke hidung menjadi di tengah kerongkongan, ternyata sifatnya yang belum sempurna. Sifat dari huruf ain itu tawassul, pertengahan. Jadi tidak terlalu tajam, tidak juga lunak gitu. Bukan enggak tajam gitu. A'udzu billah. Jadi memang huruf ain itu rata-rata orang Indonesia salah, keliru. Bahkan qari juara nasional sekalipun, kata syekh saya, kata guru saya, baru 2 huruf nih teman-teman yang kita bahas. Belum lagi kita bahas huruf-huruf yang lain. Setelah saya talaki, setelah saya belajar, saya jadi paham kenapa guru tahfiz saya dulu memperbaiki bacaan surah Al-Fatihah agar fasih itu membutuhkan waktu 2 bulan. Hanya 1 surah Al-Fatihah. Ini bukan nakut-nakutin ya. Begitulah Allah menjaga Al-Quran. Jadi imam-imam dari Timur Tengah, imam Masjidil Haram, imam masjid-masjid besar yang ada di Timur Tengah itu tidak sembarangan jadi imam. Sangat ketat seleksinya, sangat fasih bacaannya, bukan hanya hafalannya yang mungkin, tapi bacaannya juga yang benar. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar, mau terus belajar. Saya aja hari ini masih terus belajar, karena tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau bacaan Al-Quran kita hari ini belum sepenuhnya benar, bagaimana? Makanya belajar, tahsin, kita perbaiki, cari guru tajwid, cari guru ngaji. Jangan minder kalau kita hari ini bahkan belum bisa ngaji, belum bisa baca Al-Quran. Memang itulah PR besar kita. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Tapi menurut data dari BPS, Badan Pusat Statistik, 54% kaum muslimin di Indonesia itu nggak bisa ngaji, buta aksara Al-Quran, lebih dari setengah. Artinya PR kita ini masih banyak. Bukan hanya tugas dai, bukan hanya tugas ustaz, bukan hanya tugas ulama, tapi tugas semua kita. Minimal untuk diri sendiri. Kalau kita hari ini ternyata belum lancar ngajinya, masih terbata-bata, maka nggak ada kata terlambat untuk belajar. Cari guru ngaji. Tanggung jawab kita untuk keluarga kita. Sudahkah keluarga kita bisa ngaji semuanya? Sudahkah kita didik anak-anak kita untuk menjadi ahlul Quran, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bahkan mampu untuk menghafalnya, tahfizul Quran. Dan itulah sebaik-baik interaksi dengan Al-Quran. Peradaban yang dekat dengan Al-Quran itu Allah muliakan, Allah jayakan, Allah berikan kemenangan di muka bumi. Bagaimana dulu Rasulullah mengajarkan para sahabat, lalu Islam sampai ke sepertiga dunia. Bagaimana zaman Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Palestina, zaman Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel. Itu semuanya adalah generasi-generasi yang dekat dengan Al-Quran. Kata Nabi terhadap Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Pemimpin terbaik, pasukan yang paling baik itu adalah yang dekat dengan Al-Quran, yang diabsen oleh Muhammad Al-Fatih. Tidak pernah tinggal sholat malam sejak beliau, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah sejak beliau, sampai pada akhirnya hanya Muhammad Al-Fatih yang masih tetap berdiri, pasukannya sudah duduk semuanya. Inilah pemimpin terbaik.
bersama Al-Quran. Makanya siapa yang rutin membaca Al-Quran, istiqomah dengan Quran, itu Allah turunkan keberkahan ke dalam kehidupannya. Berkah itu tidak bicara jumlah. Ketika berkah ada, yang sedikit itu mencukupkan, yang banyak itu tidak membahayakan. Itulah berkah. Waktu, harta, semuanya kalau udah Allah turunkan keberkahan, itu nikmat sekali. Makanya salah satu upaya memperjuangkan keberkahan dari Allah adalah dengan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Allah turunkan Al-Quran bersama keberkahan agar kita memahaminya, agar kita memikirkannya, agar kita mentadabburinya. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, ada 3 level interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama tadi qiraatul Quran. Kita hanya membacanya saja meskipun belum memahaminya, ternyata pahalanya udah luar biasa. Yang kedua, tilawatul Quran. Kita membaca atau mendengarkan Al-Quran. Kemudian kita berusaha memahaminya agar mampu kita amalkan dalam kehidupan. Tilawatul Quran, pahalanya jauh lebih besar dari sekedar kita membacanya saja. Dan yang paling afdal di antara itu semua adalah tahfidul Quran. Apa itu tahfidul Quran? Menjaga Al-Quran. Hafadha yahfidhu. Menjaga. Dengan apa? Dengan menghafalnya. Dengan apa? Dengan mengulang-ulangnya, murajaah. Jadi bukan hanya hafal, tapi harus diulang-ulang. Bahkan pengulangannya itu seumur hidup. Itulah hafal asjadi. Yang istiqomah seumur hidup mengulang-ulang Al-Quran. Bukan hanya menghafalnya. Menghafal itu mudah. Bahkan hari ini banyak metode-metode menghafal Quran kan di mana-mana. Rumah tahfiz di mana-mana, metode macam-macam. Menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Ada? Ada. Tapi udah senyum, belum hafal-hafal juga kan? Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Subhanallah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Dzikra. Al-Dzikra itu nama lain Al-Quran. Sesuatu yang diingat, sesuatu yang dihafal, sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang diulang-ulang. Al-Dzikra itulah nama lain Al-Quran. Terjaganya Al-Quran dengan pengulangan. Makanya kalau ada hafiz Quran tapi nggak mengulang-ulang Al-Quran, berarti dia bukan hafiz Quran, karena dia tidak menjaga Al-Qurannya. Sebab hilangnya hafalan dan ingatan itu jauh lebih cepat daripada lepasnya unta dari kandang. Begitu di dalam sebuah hadis saya riwayatkan secara mana. Hanya hal yang mutlak dilakukan oleh mereka yang menghafal Al-Quran adalah murajaah, mengulang-ulang Al-Quran. Bahkan seumur hidup, siapa yang sudah mengkhatamkan tasmi' hafalan 30 juz, maka minimal sehari ia dituntut untuk murajaah 5 juz. Kalau mau Al-Qurannya, hafalannya terjaga. Kalau enggak demikian susah. Kemudian hafiz Quran sejati adalah mereka yang berusaha memahami dan mengamalkannya. Makanya kenapa tahfidul Quran ini pahalanya paling besar. Sebab ketika kita menghafal Quran, bukankah kita membacanya berulang-ulang? Ada berapa pengulangannya? Ada berapa huruf yang kita lewati? Ada berapa banyak pahala yang kita dapat? Ketika kita sudah menghafalnya, agar Al-Quran itu melekat dalam diri kita, bukan hanya diingatan, tapi menjadi akhlak kita, maka kita harus berusaha memahaminya agar kita mampu mengamalkannya.
hafiz Quran sejati, itulah ahlul Quran sejati. Makanya kenapa pahalanya paling besar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kenapa Allah memilihkan dhamir nahnu, kami, bukan ana, bukan aku? Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kata seorang ulama, karena dalam proses penurunan Al-Quran, Allah utus malaikat Jibril alaihissalam dengan bahasanya, dengan izinnya, sehingga malaikat Jibril pun ikut Allah muliakan. Ahlul Quran itu merupakan ahlullah, keluarganya Allah di akhirat. Makanya Allah muliakan dengan menyebut kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga. Siapa kami yang Allah maksud? Sebuah hamba Allah yang berkontribusi, yang berpartisipasi atas terjaganya Al-Quran. Itulah mereka yang Allah sebutkan, yang Allah muliakan. Ahlul Quran, ahlullah, keluarganya Allah nanti di akhirat. Sejatinya Allah yang menjaga Al-Quran, dengan kita atau tanpa kita. Coba ada nggak kitab suci yang terjaganya seperti Al-Quran, yang ketika diturunkan itu langsung dihafal oleh Nabi, dibacakan oleh Nabi, didengarkan oleh para sahabat, langsung dihafal oleh para sahabat. Dulu Al-Quran belum ada mushafnya seperti zaman kita sekarang. Ketika para sahabat membaca Al-Quran, maka mereka membacanya dengan hafalan. Yang disebut dengan qari'ul Quran di zaman Nabi adalah mereka yang membaca Al-Quran itu yang lain tanpa melihat mushaf. Mereka membaca apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi sebenarnya Al-Quran itu diturunkan untuk langsung sampai ke hati, untuk langsung dihafal. Cuma kita sekarang saking mudahnya ya, Al-Quran udah ada di mushaf gitu. Padahal dulu perjuangan untuk mengumpulkan Al-Quran itu berdarah-darah, sampai banyak syuhada, banyak sahabat yang syahid di medan jihad, yang ahlul Quran, yang hafal Al-Quran. Baru rampung mushaf itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi kita hari ini menyanyiakan Al-Quran. Padahal dulu Al-Quran itu dihimpun dengan susah payah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Jadi Al-Quran itu terjaga dengan kita ataupun tanpa kita. Kalau kita nggak menghafal Quran, itu nggak akan merugikan Allah sama sekali. Artinya kita nggak dipilih oleh Allah untuk dimuliakan. Ketika kita menghafal Al-Quran, berarti kita dipilih oleh Allah untuk dimuliakan, diberi petunjuk oleh Allah. Sebab Al-Quran itu akan terjaga dengan kita atau tanpa kita. Kalau bukan kita yang menghafal, berarti Allah memilih hambanya yang lain yang lebih baik dari kita, yang lebih soleh dari kita, yang akan menjaga Al-Quran. Karena sejatinya Allah lah yang menjaga Al-Quran. Hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga sampai hari kiamat. Setiap detiknya ada yang melantunkan, ada yang menghafal, ada yang murojaah. Sebagaimana gantian siang malam, komandan adzan itu selalu menyahut di seluruh penjuru bumi. Karena siang dan malam itu kan berganti. Ini kan ada lagi pagi, ada tempat yang lagi subuh, ada yang lagi zuhur, ada yang lagi asar, ada yang lagi maghrib, ada yang lagi isya. Lantunan adzan berkumandang non-stop 24 jam. Salat ada terus. Dalam salat dibacakan Al-Quran. Belum lagi yang membaca Al-Quran di luar salat, yang menghafal, yang murajaah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gimana Al-Quran mau diganti, mau dipalsukan, sementara terus-menerus dijaga, terus-menerus Allah pelihara lewat lisan hamba-hambanya. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Allah memberikan firman-Nya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Mudah-mudahan ini menguatkan keimanan kita agar kita dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya yang mendapatkan petunjuk
menjadi ahlul Quran. Teruslah membaca Al-Quran meskipun kita belum memahaminya. Teruslah mempelajari Al-Quran meskipun kita belum maksimal dalam mengamalkannya. Dan teruslah menghafal Al-Quran meskipun bacaan Al-Quran kita, hafalan Al-Quran kita belum lancar, belum mungkin terjaga. Karena yang Allah balas itu bukanlah hasilnya, melainkan prosesnya. Memahami Al-Quran itu adalah bicara proses, dan proses itu seumur hidup. Kapan hasilnya? Nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, sehingga sebagaimana Allah mempertemukan kita di pagi hari ini, kita berharap Allah akan mengumpulkan kita nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Allah merhamna bil Quran. Semoga Allah rahmati kita semua dengan Quran. Allah mudahkan kita semua untuk menjadi ahlul Quran, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Yang berdatang dari Allah dan yang keliru dari saya pribadi, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita semua yang